Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Akang dan Ece semuanya. Sebelum kami menjelaskan video mengenai bahan pakan silase jagung, silase odot, hai daun singkong, dan biji kelor, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Akang Ece. Saya Desyana Aliansa dengan 3 digit NPM terakhir 005. Saya Lukman Abdul Aziz dengan 3 digit NPM terakhir 022. Saya Muhammad Rizky Asnurdiana dengan 3 digit NPM terakhir 043. Silase jagung adalah pakan ternak yang dibuat melalui fermentasi anaerobik tanpa oksigen dari tanaman jagung yang masih muda. Proses fermentasi ini menghasilkan asam laktat yang mengawetkan pakan dan membuatnya tahan lama. Silase jagung memiliki beberapa keunggulan sebagai bahan pakan. Adapun keunggulan silase jagung diantaranya kandungan nutrisi, peningkatan palatabilitas, pemanfaatan lahan, ketersediaan pangan. Komposisi nutrisi. Perkiraan komposisi nutrisi silase jagung bisa bervariasi, tetapi secara umum mengandung bahan kering BK 30-40%, energi atau ME 2,5-3 M kalori per kilogram bahan kering, protein kasar atau PK 6-10%, serat kasar atau SK 15-25%. Pembuatan silase jagung yang baik membutuhkan penanganan yang tepat, mulai dari pemilihan varietas jagung, umur panen, hingga proses penyimpanan. Proses yang kurang tepat dapat mengakibatkan penurunan kualitas silase, misalnya karena pertumbuhan jamur atau pembusukan. Silase odot atau nama lainnya silase rumput odot merupakan pakan ternak yang dihasilkan melalui proses fermentasi anaerobik dari tanaman rumput odot. Rumput odot sendiri atau nama latinnya Penicetum purpureum merupakan jenis rumput unggul yang banyak digunakan sebagai pakan ternak karena produktivitasnya yang tinggi dan kandungan nutrisinya yang cukup baik. Keunggulan silase odot: peningkatan palatabilitas, konservasi nutrisi. Komposisi nutrisi silase odot dapat bervariasi tergantung pada faktor seperti varietas rumput odot, umur panen, dan teknis pembuatan silase. Namun secara umum silase odot mengandung bahan kering bervariasi, umumnya antara 30-40%. Kandungan BK yang lebih tinggi umumnya menunjukkan kualitas silase yang lebih baik. Yang kedua ada energi ME, relatif lebih rendah dibandingkan silase jagung, sekitar 2,0-2,5 mHcl per kilogram BK. Protein kasar PK, kandungan PK cukup baik, biasanya antara 8-12%. Serat kasar SK, kandungan SK cukup tinggi. Daun singkong memang bisa menjadi bahan pakan ternak, tetapi perlu diperhatikan beberapa hal agar aman dan efektif. Kandungan gizi daun singkong mengandung nutrisi penting seperti protein, karoten, dan mineral, tetapi juga mengandung asam sianida HCN yang beracun bagi ternak jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Pengolahan yang tepat untuk mengurangi kadar HCN daun singkong perlu diolah sebelum diberikan sebagai pakan. Cara pengolahan yang umum meliputi penjemuran, pengawetan, dan penggunaan adiktif. Jadi daun singkong bisa menjadi sumber pakan tambahan, tetapi bukan satu-satunya sumber pakan. Pengolahan yang tepat dan pemberian yang bertahap sangat penting untuk mencegah keracunan sianida. Biji kelor atau bahasa latinnya Moringa oleifera memang memiliki potensi sebagai bahan pakan ternak. Karena kaya akan nutrisi, kandungan gizi kelor mengandung protein, lemak, serat, dan berbagai mineral seperti kalsium, fosfor, dan zat besi. Pengolahan yang tepat, biji kelor yang masih utuh cukup keras dan sulit dicerna oleh sebagian besar ternak. Jadi biji kelor dapat menjadi sumber nutrisi tambahan yang baik untuk ternak, tetapi harus diolah terlebih dahulu untuk meningkatkan daya cerna
dan mengurangi potensi efek negatif dari antinutrisi. Pemberian harus dilakukan secara bertahap dan diawasi dengan cermat. Konsultasikan dengan ahli nutrisi ternak atau dokter hewan untuk menentukan takaran yang tepat untuk memastikan kesehatan ternak Anda.